Shalom semuanya. Kita sedang ngebahas di program ini tentang kasih. Kita sudah mempelajari yang kemarin tentang bagaimana kita membaca kasih dalam perspektif Alkitab. Meskipun saya bilang kasih itu bahasa yang universal, tapi ukuran kita harus Alkitab dong. Karena Alkitab itu adalah firman Tuhan kan. Jadi menurut Alkitab kasih itu ya ukurannya kasih Tuhan kepada kita. Kasih Tuhan kepada kita itu dalam bahasa teologianya sering kita sebut sebagai kasih karunia atau grace gitu ya. Dan kasih grace itu adalah kasih yang diberikan tanpa syarat gitu. Bahkan yang menerima kasih itu sebenarnya nggak layak gitu. Tapi tetap diberikan. Nah, Tuhan memberikan kasih kepada kita, mestinya kita nggak layak terima kasih itu. Nah, seperti inilah kasih yang harus menjadi dasar ketika kita mau membahasakan kasih, melakukan kasih, atau menjadi pelaku-pelaku kasih. Yakni kita harus mengasihi orang lain, meskipun orang lain itu sebenarnya nggak layak kita untuk kasihi, kurang lebih begitu. Nah, ada di Alkitab kita satu topik tentang kasih yang dibahas cukup dalam tulisannya Paulus. Ya, Bapak Ibu tentu sudah tahu, yakni dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Yuk kita buka yuk. 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga terlebih dahulu ya. Ayat yang pertama saja kita baca dulu bersama saya. 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Perikopnya kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ini menarik, saudara ya, menarik. Ini kalimat yang bagi saya mungkin menampar gitu ya, kalau kita membacanya dengan sungguh. Paulus itu benar-benar orang yang sangat luar biasa dalam menyusun kata-kata lewat tulisan-tulisannya kepada jemaat-jemaat di gereja mula-mula saat itu. Ia mengatakan bahwa sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Bapak Ibu bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia, itu kan kelebihan yang luar biasa. Bagi saya ya, andai kata saya fasih bahasa Inggris, fasih bahasa Italia, fasih bahasa Jerman, fasih bahasa Spanyol, fasih bahasa Portugis, fasih bahasa Cina, fasih bahasa Jepang, Korea, dan semua bahasa di muka bumi ini, saya nggak takut apa-apa, saudara. Ya. Saya berani dilempar kemana aja kalau saya bisa menguasai seluruh bahasa. Saya bisa menguasai seluruh bahasa, maka saya berani yakin saya bisa hidup. Punya uang, belum tentu lo bisa hidup, saudara ya. Sebab kalau Bapak Ibu misalnya tidak menguasai bahasa asing, hanya bahasa Indonesia, kok harus terusir dari Indonesia. Kok punya banyak uang sekalipun, kok tidak bisa gitu ya, membelanjakan dengan benar. Bisa juga kita nanti ditipu oleh orang di tempat yang saat itu kita tinggal, sehingga akhirnya uang yang banyak pun akan habis. Tapi kalau Bapak Ibu nggak punya uang, tapi Bapak Ibu fasih dalam bahasa-bahasa yang ada di muka bumi ini, taruhlah Bapak Ibu tiba-tiba dilempar atau keluar dari Indonesia, tinggal di Maroko, ya, tinggal di Kenya, tinggal di Nigeria, tinggal di Liberia, wilayah-wilayah yang antah berantah begitu, tapi Bapak Ibu bisa menguasai bahasa mereka. Paling nggak Bapak Ibu bisa minta tolong dengan bahasa mereka. Dan akhirnya tentu ya, setiap manusia punya hati nurani, pasti akan menolong kita, dan akhirnya kita bisa berinteraksi dengan orang-orang di situ, kita bisa bekerja di situ, bisa berkomunikasi dengan lancar, kita bisa hidup di situ. Paulus katakan, sekalipun aku bisa berkata-kata dalam semua ya bahasa manusia, nggak stop lagi, ada kalimat berikutnya, dan bahasa malaikat. Bahasa malaikat itu kan berarti kurang lebih bahasa roh atau makhluk-makhluk roh, makhluk-makhluk spiritual. Bayangin Bapak Ibu, ya. Kita tahu kita orang Kristen yang percaya ada dimensi roh gitu ya. Bahwa musuhmu kata Alkitab bukanlah darah dan daging tapi roh-roh yang ada di udara. Berarti kan di udara yang tidak kasat mata itu kan ada banyak roh-roh yang sedang berkuasa di situ, ya.
Kalau kita bisa menguasai bahasa malaikat, kita bisa ngobrol dengan mereka. Ya nggak sih? Jadi kita bisa, misalnya nih Bapak Ibu, kita nggak usah ngomongin soal iman dulu lah gitu ya. Kalau Bapak Ibu bisa berbicara dengan bahasa bahasa spiritual gitu ya, bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata itu. Bapak Ibu beli tanah di suatu daerah yang tidak bisa dibeli oleh orang lain atau nggak berani dibeli oleh orang lain sekalipun. Tapi kalau kau bisa bicara dengan mereka, tinggal bilang aja kan ya, tolong dong saya beli tanah ini nih, ya. Pergi deh, jangan di sini, jangan di tempat ini, keluar gitu ya. Cari tempat yang lain, saya minta baik-baik. Kalau begitu kan bisa berdamai gitu saudara ya. Jadi Paulus katakan kalau kita bisa berkata-kata, meskipun aku bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan juga bahasa malaikat, berarti pasti bisa hidup dengan itu. Dimanapun Tuhan tempatkan, pasti bisa hidup dengan kelebihan-kelebihan tadi. Menguasai bahasa seluruh manusia dan juga menguasai bahasa malaikat. Tapi dikatakan di sini, apabila aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Cuma berisik doang. Tapi nggak ada dampaknya apa-apa. Gong dipukulin dampaknya apa? Canang digoyang-goyangkan cuma gemerincing doang, tapi maknanya apa? Ya, nggak ada makna lain, nggak ada sesuatu yang dibalik semua itu. Ya, nggak mungkin ketika gong kita pukulkan, kemudian duit turun begitu. Ya, terus canang kita goyang-goyangkan, ya, terus tiba-tiba ada orang datang ngasih nasi tumpeng kepada kita, kan nggak begitu. Jadi hanya berisik saja. Ya, nggak punya kasih meskipun hebat dalam berkata-kata, itu hanya berisik aja. Hanya knowing saja. Itu kata Paulus loh ya, bukan saya. Lanjut ayat yang keduanya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Karunia untuk bernubuat, saudara. Bukankah hari-hari ini di 2020 kalau orang-orang tiba-tiba muncul di mimbar Tuhan, terus bernubuat tentang sesuatu, heboh ya, jadi viral, orang ini pasti akan dipakai tanda kutip gitu ya, oleh banyak orang-orang Kristen, diundang sana, diundang sini, yang tentunya berimplikasi pada kehidupan secara pribadi yang lebih diberkati Tuhan, begitu ya saudara ya. Dikatakan oleh Paulus, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Jadi orang ini bisa bernubuat, semua rahasia tuh nggak ada lagi yang tersembunyi, ya semuanya bisa dia baca, dan dikatakan juga memiliki seluruh pengetahuan. Mau ngomongin apa? Matematika, fisika, kimia, apalah bahasa, semuanya dia ketahui gitu ya. Pengetahuannya begitu luasnya. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, lo perhatikan lagi. Jadi bukan cuma punya karunia bernubuat, bukan saja tahu semua rahasia, bukan saja mengetahui seluruh pengetahuan, tapi dikatakan punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Ini kalau orang yang begini kira-kira dalam kehidupan gereja kayak gimana? Nubuatannya jago. Orang nanya sesuatu ke dia, bagi dia telanjang, rahasianya nggak ada, semuanya bisa dia jelaskan. Ditanya yang bukan Alkitab, ngomongin yang lain, pengetahuannya luas. Kemudian imannya keren lagi. Lihat ada orang datang dengan stroke, sembuh. Orang sakit jantung harus bypass, sembuh. Jantungnya sembuh tanpa dioperasi. Nah, kalau ada orang tipikal seperti ini, jadi apa coba? Pasti jadi orang yang luar biasa kan? Tapi katakan Paulus apa? Tapi jika aku tidak mempunyai kasih. Jadi Paulus berkata, kalau aku punya semua itu, dikagumi banyak orang, dihormati banyak orang, hidup dalam pelayanan yang luar biasa, jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ini yang lupa dikerjakan oleh banyak orang yang melayani Tuhan. Ya, mereka hebat dalam bernubuat, hebat dengan hikmat sehingga rahasia seolah-olah nggak ada. Baca Alkitab jelas, begitu terang benderang. Pengetahuannya luas, imannya keren, pakai bingit. Tapi nggak ada kasih. Hidupnya nggak ada kasih. Ya, nggak bisa mengasihi keluarganya, nggak mengasihi istrinya, nggak mengasihi orang lain. Kalau orang yang begini, kata Paulus, nggak berguna. Nggak ada gunanya. Mungkin berdampak di dunia, tapi nggak berguna. Ingat ya, iman Kristen tuh bukan cuma hidup di bumi, tapi juga berharap masuk dalam kekekalan surga. Yang ketiga, ayat ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Ada orang ya yang membagi-bagikan banyak hal yang dia miliki kepada orang lain.
Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Bahkan rela untuk jadi martir gitu. Ya, mengorbankan dirinya bagi orang lain begitu, ya. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Tidak ada faedahnya bagiku. Punya kebiasaan memberi, bahkan hebat dalam memberi, rela mati bahkan untuk memberi daripada kepada orang lain, ya. Tapi kalau nggak ada kasih, maka dikatakan oleh Paulus, tidak ada faedahnya bagiku. Nggak punya kasih, nggak ada faedahnya, nggak ada gunanya. Kurang lebih hampir mirip dengan ayat yang kedua tadi. Jadi, banyaklah ya dalam konteks hari-hari ini orang memberi itu punya tujuan. Kalau Bapak Ibu lihat di sosmed, ada orang yang giveaway, ya, memberikan sesuatu, ya. Ayo ikut, nanti dapat giveaway, dapat hadiah A, B, C, D. Itu tapi sepertinya kayaknya orang baik gitu ya, penuh kasih. Rela memberi, padahal niatnya supaya followersnya tambah banyak, like-nya tambah banyak, sehingga banyak orang akhirnya masuk mensubscribe channelnya dia dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Ya, orang yang punya kasih dengan tulus itu langka. Ya, kalau kita mempelajari di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 tadi, punya segala hal. Sebutkan apa yang kau anggap hebat itu. Tapi kalau kau tidak punya kasih, maka tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Kata Paulus, itu cuma seperti gong dan juga canang yang bergemerincing. Jadi belajar dari ayat-ayat di atas, kasih yang utama. Di dunia ini banyak hal yang hebat, tapi kasih harus yang terutama. Tanpa kasih, semua yang hebat itu yang kita lakukan di dunia ini nggak ada gunanya. Belajar hari ini yuk untuk menempatkan kasih lebih utama di atas segalanya. Menjadi orang yang penuh kasih, diusahakan dengan sungguh. Lebih daripada segalanya. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala kita doa. Bapa, hamba sudah membagikan tentang kasih. Dikatakan oleh Paulus firman Tuhan dalam 1 Korintus 13. Tadi punya segala-galanya, bisa bernubuat. Rahasia tidak ada yang tidak diketahui, semuanya terbuka. Bahkan pengetahuan luas, ya, bahkan memberi luar biasa. Bahkan di Alkitab katakan bisa berbicara dalam banyak bahasa manusia dan juga bahasa malaikat sekalipun. Tapi kalau tidak punya kasih, tidak ada guna. Tidak ada guna di sini tentu penekanannya yang kami imani tidak akan masuk dalam kekekalan surga. Hidup di dunia ini, yang utama yang harus kita kerjakan sebagai murid Tuhan adalah hidup saling mengasihi. Maka tolong semua hamba-hambamu yang dengar program ini, termasuk juga hamba yang membagikan, agar mulai hari ini, mulai detik ini, kami hidup saling mengasihi. Kami hidup penuh dengan kasih terhadap sesama. Tuhan tolong kami ya, dalam nama Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi, nanti di program berikutnya kita akan membahas soal kasih. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Lewat program ini juga saya ingin membangkitkan ekonomi dari jemaat. Ya, ada jemaat kami yang usaha di rumah bikin abon ya. Jadi mereknya Tutitu. Bapak Ibu nanti bisa beli di toko-toko online ya, di Tokopedia kah, Shopee atau Bukalapak ya. Ini saya dikirimkan ya, masih tersegel bagus sekali ya. Rapat. Saya mau icip ya. Nah, abonnya rasa sapi premium ya, rasanya pedas dan gurih. Saya ambil aja langsung ya. Karena buat saya comot aja ya. Ya enak. Jadi Bapak Ibu yang suka makan abon, ya suka praktisan, ada pedesnya, ya agak pedes sedikit, ya. Jadi yang suka pedes juga bisa cari nanti di Tokopedia atau toko online lainnya, Tutitu, ya, abon sapi premium. Juga ada yang nggak pedes, kalau ada punya anak yang nggak suka pedes, ada yang rasanya manis dan gurih ya, sama, ya. Cuman ini pedas, ada gambar cabenya, ini hanya rasanya manis dan gurih. Abonnya enak ya. Saya kasih ke orang tua saya makan dan anak-anak saya juga makan abon Tutitu ini. Juga saya juga dapat kiriman baru, masih di Tutitu juga ya. Ini dendeng sapi premium nih, saya buka ya, masih disegel nih. Ya, oh bisa dibuka nggak nih? Dendeng, siapa yang suka dendeng? Ya, dendeng daging yang digoreng, dikeringkan ya. Saya coba nih. Saya mau icip, agak
Segelnya cukup ketat nih. Ya. Wah. Jadi dendeng, saya langsung comot aja nih. Enak. Jadi Bapak Ibu yang suka dendeng, nggak usah jauh-jauh, ya. Enak nih, saya rekomen milik jemaat kami, Tutitu, ya, dendeng sapi premium. Pasti kalau beli nanti dipuaskan, makannya lebih enak, lebih sehat pula, dan juga memberkati dong. Jadi kita mau bangun pelayanan digital kami supaya semakin jadi berkat, dan juga kami juga lewat pelayanan digital ini mau membuat jemaat juga yang punya usaha di rumah untuk juga bisa maju. Jadi yang mau di-endorse oleh kami bisa kirim makanannya, ada di kolom deskripsi nanti, ya, bisa hubungi, nanti kita akan coba bantu untuk mengenalkan agar semuanya jadi berkat dan diberkati Tuhan. Yuk, Tutitu.